Oke, kita langsung aja bahas soal jet tempur J-10 dari Tiongkok. Ini pesawat yang lagi jadi omongan banget. Katanya sih pesaing baru yang serius di pasar senjata global. Tapi beneran sehebat itu atau justru malah bikin rumit? Yuk kita bedah sama-sama. Jadi begini rencana kita. Pertama, kita lihat kenapa J10 ini mendadak viral. Terus kita telusuri sejarahnya, bongkar teknologinya, bandingin sama pesaingnya, dan terakhir, kita lihat dilema yang dihadapi negara kayak Indonesia kalau mau beli pesawat ini. Sip, kita mulai dari yang pertama. Kenapa sih J10 ini jadi sorotan? Nah, ternyata semua gara-gara ada satu klaim pertempuran yang, dramatis banget dan langsung bikin semua mata tertuju ke jet ini. Dan yang bikin makin menarik, kabarnya Indonesia juga ikut lirik-lirik jet 10 ini. Padahal daftar belanja jet tempur kita kan udah rame banget ya. Udah ada dari Perancis, Amerika, sama Rusia. Sekarang nambah lagi dari Tiongkok. Jadi makin pusing milihnya ya. Nah, ini dia sumber hebohnya. Ada klaim dari sebuah simulasi konflik yang bilang katanya JTNC Pakistan berhasil nembak jatuh Rafale punya India pakai rudal PL-15. Walaupun ini belum pasti benar, tapi beritanya udah keburu bikin geger. Pertanyaannya jadi, apa beneran JTNC ini bisa ngalahin jet sekelas Rafale? Inilah yang bikin semua orang penasaran sama si naga dari Tiongkok ini. Tapi tunggu dulu. Pesawat secanggih ini kan nggak mungkin muncul tiba-tiba ya kan? Nah, cerita J10 ini sebenarnya adalah cerminan dari perjalanan Tiongkok sendiri dalam membangun kekuatan teknologinya dari nol. Dan perjalanannya itu, panjang banget. Dimulai dari sekedar proposal di tahun 81, terbang pertama kali tahun 98, baru resmi dioperasikan tahun 2006. Dan yang paling penting, baru di tahun 2021, mereka berhasil pakai mesin buatan sendiri yang performanya tinggi. Jadi ini benar-benar proyek puluhan tahun. Poin utamanya di sini adalah, program J10 ini bukan cuma soal bikin satu pesawat, tapi ini jadi semacam proyek mercusuar yang maksa seluruh industri dirgantara Tiongkok buat lari kencang dan ngejar ketertinggalan. Jadi, sambil bikin pesawat, mereka sekaligus membangun industrinya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih. Yuk, kita bedah si naga ini. Kita lihat jeroannya, teknologinya apa aja, dan gimana dia berubah dari versi awal sampai sekarang. Nah, evolusinya kelihatan banget. Dimulai dari J10A yang jadi versi pertama, terus di-upgrade jadi J10B, sampai puncaknya di J10C. Yang C ini udah masuk kategori generasi 4,5 loh. Kunci utamanya, radar AESA. Gampangnya, ini teknologi radar canggih yang bikin dia bisa ngelacak banyak target sekaligus dengan akurasi super tinggi, jauh di atas radar-radar model lama. Terus ada satu lagi yang keren banget dari J10 versi baru, yaitu DSI Inlet. Coba perhatiin deh, ada benjolan unik di bagian depan mesinnya. Ini bukan sekedar hiasan. Desain pintar ini bikin performa pesawat pas terbang supersonik jadi lebih bagus, bobotnya lebih enteng, dan yang paling penting, jejak radarnya jadi lebih kecil. Kerennya lagi, teknologi kayak gini juga dipakai di jet siluman F-35. Dan jangan salah, ini bukan pesawat eksperimen atau cuma pajangan. Jumlahnya udah lebih dari 600 unit yang diproduksi. Sebagian besar dipakai sama Angkatan Udara Tiongkok dan Pakistan. Jadi ini barang beneran, bukan main-main. Oke, pesawatnya udah ada, jumlahnya banyak. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana kalau diadu? Sehebat apa sih si naga perkasa ini kalau dibandingin sama jet-jet tempur dari negara lain? Nah, kalau mau bandingin, lawan yang paling pas itu ya F-16 dari Amerika. Kenapa? Soalnya F-16 ini udah kaya, rajanya jet tempur ringan selama puluhan tahun, jadi ini patokan utamanya. Waktu kita jajarin speknya, kelihatan ada trade-off yang menarik. J10C ini badannya lebih berat, tapi anehnya muatan senjatanya lebih sedikit dari F-16. Tapi, mesin buatan Tiongkoknya, WS-10B, punya tenaga dorong yang lebih dahsyat. Artinya apa? Mungkin J10C ini lebih jago akselerasi dan nanjak, sementara F-16 lebih unggul buat bawa banyak bom atau rudal dalam satu kali terbang. Dan soal tenaga ini bukan beda tipis loh. Keunggulan tenaga dorong J10C ini lumayan signifikan. Tenaga ekstra dari mesin WS-10B ini bisa jadi kartu as yang menentukan banget, terutama dalam pertempuran jarak dekat atau yang biasa kita sebut dogfight. Nggak cuma itu, kabarnya J10 ini juga punya jejak radar yang lebih kecil. Dalam simulasi internal militer Tiongkok, katanya J10 ini selalu menang lawan Su-35 buatan Rusia yang badannya lebih bongsor. Kenapa? Karena J10 bisa lihat musuh duluan tanpa terdeteksi. Inilah yang disebut prinsip first look, first kill. Siapa yang lihat duluan, dia yang menang.
Oke, setelah lihat semua kehebatannya di atas kertas, kita balik lagi ke pertanyaan awal yang paling penting. Jadi, apa untung ruginya buat negara kayak Indonesia kalau beneran beli jet ini? Kalau kita lihat sisi positifnya jelas ada. Pertama, harganya kemungkinan besar lebih murah. Kedua, ini bisa jadi cara buat Indonesia biar nggak terlalu bergantung sama pemasok dari barat. Terus, sistem isi bahan bakarnya di udara juga cocok sama yang udah kita punya. Dan terakhir, ini sejalan dengan politik luar negeri kita yang bebas aktif. Tapi, ada juga sisi negatifnya. Dan ini nggak main-main. Nambahin jet dari Tiongkok ke armada kita yang udah gado-gado itu bisa jadi mimpi buruk buat logistik dan perawatan. Terus, bikin jet-jet ini ngobrol satu sama lain juga susah. Belum lagi soal keandalan mesinnya yang masih jadi tanda tanya. Dan yang paling penting, pesawat ini belum terbukti di medan perang beneran. Dan ini nyambung lagi ke cerita awal soal Pakistan tadi. Keberhasilan mereka, kalau klaim itu benar, bukan cuma karena pesawatnya canggih, tapi karena pesawat itu bisa nyambung dan jadi bagian dari sebuah sistem perang jaringan yang besar. Jadi, kuncinya bukan di pesawatnya doang, tapi di konektivitasnya. Ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Di era perang modern kayak sekarang, mana yang lebih penting? Punya satu jet yang paling hebat, paling cepat, paling kuat, atau punya jet yang paling jago kerjasama dalam satu tim?